Jenis-jenis pembelahan sel yaitu 1. Pembelahan amitosis, 2. Pembelahan mitosis, 3. Pembelahan meiosis. Yang pertama adalah pembelahan amitosis, yaitu pembelahan yang terjadi pada sel bakteri yang membelah diri dari satu individu menjadi dua individu. Yang kedua adalah pembelahan mitosis, yaitu pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau somatik yang berfungsi untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan memperbanyak sel. Yang ketiga adalah pembelahan meiosis, yaitu pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau reproduksi yang berfungsi untuk mengurangi set kromosom pada sel kelamin. Sebelum saya masuk ke proses pembelahan sel, saya akan menjelaskan tentang fase interfase. Fase interfase yang merupakan fase persiapan yang esensial untuk pembelahan sel karena pada tahap ini kromosom direplikasi. Fase interfase terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1G1 yaitu fase pertumbuhan, 2S yaitu fase sintesis DNA, 3G2 yaitu fase persiapan membelah sel. Fase pembelahan sel secara mitosis. Profase ditandai dengan membran inti sel hilang, kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom. Sentrosom mulai bergerak ke kutub pembelahan dan membentuk benang spindal. Metafase, kromosom berada di ekuator pembelahan sel. Sentriol telah mengaitkan benang spindal ke kromosom. Anafase, kromosom bergerak ke kutub pembelahan. Telofase, terjadi sitokinesis, akhir dari pembelahan sel. Fase pembelahan sel secara meiosis. Meiosis 1. Pada profase 1, benang-benang kromatid akan mengalami suatu proses pemendekan atau penebalan. Metafase 1, kromosom akan bergerak menuju bidang ekuator. Anafase 1, kromosom bersifat homolog akan berpisah lalu bergerak ke bagian kutub yang saling berseberangan. Telofase 1, terjadi proses sitokinesis sehingga akan terbentuk 2 buah sel. Kemudian tahap meiosis 2. Pada fase 2 diawali dengan adanya proses pembelahan sel yang terjadi pada 2 buah sentriol. Metafase 2, bagian kromatid akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator. Anafase 2, kromatid yang terpisah akan membentuk kromosom dari bagian sentromernya masing-masing. Telofase 2, bagian kromosom yang telah sampai di bagian kutub kemudian akan mengalami proses dekomendasi lalu menjadi kromatid. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.